Podcast. Perkenalkan, nama aku Queen Roda Katehan, biasa dipanggil Queen. Dan hari ini aku lagi sama partner aku, Wen. Dan hari ini kita lagi sama tokoh penting. Salah satu tokoh yang berpengaruh di Ekata Padi, yaitu siapa, Kak? Kanungki. Tepuk tangannya dong. Halo Kak Nongki. Halo, Akhirnya Kak nih Wen. kita bisa duduk bareng ngobrol-ngobrol santai nih di sini nih. Iya, harusnya nggak boleh ya. Iya. Nah, Kanungki, kan bisa dilihat ya dari podcast ini tuh kalau Ekata Padi bener-bener rumah gitu, bener-bener kayak bukan sekolah gitu. Kenapa sih Kak pengen nyiptain suasana sekolah yang kayak rumah, bukan suasana sekolah yang formal biasanya kan duduk di kursi gitu? Kanungki sendiri tuh tipe orang ya yang enggak mau duduk diem, duduk rapi, karena belajar itu tidak selalu harus dengan duduk rapi. Dan kenapa sih mesti di rumah? Karena Kanungki ingin nyiptain bahwa kamu dari datang ke rumah, datang ke Ekata Padi itu udah kayak rumah. Jadi santai, tidak penuh tekanan. Kita benar-benar keluarga. Nah, itu sih kenapa awalnya kalaupun nanti Ekata Padi dikasih rejeki gitu ya, Kanungki tuh nggak suka dengan gedung yang megah. Kanungki tuh pengennya yang halamannya lebar, ruangannya terbuka, bener-bener kalian tuh bener-bener bisa berkreativitas menjadi diri kalian sendiri. Oh iya, jadi Kanungki tuh pengen nyiptain sekolah yang kita tuh bisa istilahnya mengekspresikan diri kita gitu. Tapi jujur lah, pas awal masuk ke dasar ini juga itu tuh bener-bener ngerasa kayak rumah, bukan sekolah pada umumnya Iya gitu. kan, iya kan. Kayak nih ya kita masuk, bahkan tuh kita bukan biasanya kan kalau di sekolah tuh di pinggir jalan atau masuk ke gang-gang. Kalau ini tuh bener-bener komplek guys, sumpah. Ya karena itu tadi, bahwa ketika kamu keluar dari rumah, ternyata kamu juga suasananya nggak akan jauh. Jadi minimal untuk anak-anak yang susah beradaptasi, ketika datang ke sini ya rumah pada umumnya, tetapi ternyata di sini tuh belajar. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar akademik. Saya harus bisa matematikanya 100, IPA-nya sampai mana, tetapi lebih kepada belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan apa saja, gitu ya. Yang terpenting adalah karena sebetulnya belajar itu apa sih Kak? Kalau Kakak tahu? Menurut aku sih ya, belajar tuh di dalam pikiran aku nih, kita buka buku, terus baca buku, ya udah, abis itu ilmu yang dari buku tuh masuk ke otak gitu. Nah itu namanya belajar ya. Iya. Kalau Kak Wen sendiri nih, menurut kamu belajar apa sih Kak? Menurut aku tuh kayak belajar ya kayak ada kayak kita nih buka buku pelajaran, terus kita pahamin, terus kita ya rangkum-rangkum gitu loh Kak. Ngerang-ngerang, padahal kenyataannya yang dinamakan belajar itu adalah ketika kita bisa merubah sesuatu yang biasa jelek menjadi yang lebih baik. Itulah namanya belajar. Oke Kak, aku nih kita masuk ke sesi curhat ya guys. Nah, curhat nih. Curhat ya. Oke, Kak, Kak kalau misalnya pernah gak sih dengar keluhan ortu atau murid yang kayak nyerah sama sekolah formal gitu? Nah biasanya, kalian sendiri aja nih, ketika kalian memilih sekolah non formal gitu ya, apa sih yang melatar belakangi? Karena Kak Nungki juga pastinya sebelum Kak Nungki tanya, kalian yang mengalami sendiri kenapa kalian akhirnya jatuh ke sekolah non formal. Apa tuh? Kalau dari aku ya, mungkin kalau aku tuh kayak ketinggalan beberapa kelas gitu. Nah kalau dari Queen sendiri tuh gimana? Kalau aku itu kan pasti karena dari tuntutan orang tua dong, karena awalnya dari tuntutan orang tua. Terus aku tuh butuh waktu yang fleksibel karena aku suka magang, terus habis itu aku juga punya adik yang masih kecil-kecil kayak gitu. Jadi aku butuh waktu yang fleksibel antara belajar sama dunia aku sendiri gitu. Nah kalau kebanyakan kenapa sih
orang tua ataupun anak-anak memilih jalur non formal. Salah satunya adalah homeschooling, di mana satu, biasanya orang tuanya tuh pindah-pindah ngantornya, daripada ngurusin pindah sekolah A nanti pindah lagi sekolah B gitu ya. Itu salah satunya. Lalu yang kedua, kita tidak pungkirin banyak bully ya. Itu makanya kenapa ketika di sekolah formal mungkin tidak lebih kepada banyak katakanlah satu guru, bayangin ada berapa murid sih satu kelas, kan tidak semuanya satu guru itu matanya melihat ke semuanya. Iya, benar. Bullying Benar, pasti benar. terjadi, makanya salah satunya adalah memang karena bullying. Lalu yang ketiga, ada juga nih yang datang karena orang tuanya suka traveling. Oh, dia iya. dia nyari tiket-tiket murah. Nah, tiket-tiket murah itu biasanya itu pada hari sekolah kan, ya kan? Nah, makanya kenapa ketika dia akhirnya homeschooling karena suka war tiket-tiket murah, itu suka benar, traveling. Lalu selanjutnya juga banyak faktor ya yang dimana visi misi pendidikan keluarganya itu udah berubah nih. Anak saya pokoknya harus jadi dokter, anak saya pokoknya harus pinter IT. Nah, ketika masuk di jalur non formal waktunya lebih panjang nih, Iya, Kak. benar-benar. Iya kan? Jadi bisa memaksimalkan potensi minat dan bakat si anak. Makanya kenapa orang tua pada milih homeschooling. Jadi pastinya punya latar belakang yang berbeda-beda. Selain pastinya punya kebutuhan di mana anak saya tetap belajar gitu ya, tetapi belajar sesuai minat dan bakatnya. Iya, benar-benar. Bener. Nah, kakak kan tadi ngomongin ya soal bullying. Nah, bullying tuh pasti terpaku sama trauma dong. Kalau nah, gimana sih kakak tuh di sini kan anak-anaknya kebanyakan ya pasti punya trauma antara itu dia membuli ataupun dia yang dibully gitu. Nah, gimana sih kakak tuh ngasih gimana ya, bukan solusi sih, kayak cara belajar mereka yang pastinya beda-beda gitu di kata padi. Ya pastinya yang pertama adalah ketika biasanya anak yang kena bully itu biasanya jadi pendiam, tertutup, nggak mau cerita gitu ya. Nah, ketika dia datang ke Ekata Padi pastinya kita buka dulu, siapin dulu dirinya. Jangan sampai nih ketika datang ke Ekata Padi langsung belajar. Sedangkan tubuh, emosi, dan yang lainnya belum siap. Lalu ngapain? Nah, inilah yang harus para orang tua tuh harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh si anak. Makanya kenapa dia datang ke Ekata Padi, itu minimal dia mengekspresikan jadi dirinya sendiri. Kita deketin dulu secara emosional, lama-lama akan terbuka. Kenapa dia A, kenapa dia B. Nah, dari situ setelah kita siapkan emosinya, siapkan tubuhnya, baru masuklah pelajaran. Benar-benar. Nah, gimana sih Kak cara Kakak ngasih solusi gitu buat anak-anak yang mungkin awalnya punya trauma atau nggak pede buat belajar gitu loh Kak? Nah, yang pertama pastinya kita bangun dulu kebiasaan, rutinitas. Yang biasa nggak pede, kayak kawan kan pertama ke sini nggak pede dengan cerita, dikerumunin sama teman-teman yang kamu di mana biasanya di rumah cuma sendirian. Ya Bener kan? banget sih, Kak. Jadi kita biarkan dulu nih menjadi dirinya sendiri, butuh adaptasi dulu. Nah, solusinya adalah kasih ruang, kasih waktu si anak tersebut untuk membuka dirinya terlebih dahulu. Jangan dipaksa. Ketika anak itu dipaksa, ya sudah, dia akan mogok lagi dong. Iya sih. Nah, Iya, itu benar. jadi yang pertama adalah buka ruang, kasih waktu. Nah, setelah itu baru kita ajak ngobrol dulu one on one, baru teman-temannya juga kita. Nah, di sini kebetulan kan sama vibes-nya adalah vibes rumah. Iya kan? benar-benar. Yang dimana Keluarga benar-benar banget sih. keluarga banget. Jadi kita kondisikan teman-temannya, ayo tuh ada murid baru, yuk kita temenin dulu. Jangan sampai melabel dulu, menghakimi dulu. Tuh anak kenapa ya diem aja, tuh anak kayaknya nggak mau diem deh. Nah, kita sama-sama, jadi vibes-nya kita kondisikan. Iya sih, benar. Aku tuh sebenarnya waktu pertama kali aku masuk sini tuh aku juga cukup kaget ya, karena kan aku pernah dua kali masuk homeschooling. Nah, yang pertama itu tuh aku emang benar-benar belajar. Nah, terus waktu aku masuk HS di sini,
itu tuh apa ya, kita tuh malah mengenali diri kita dulu, terus kita bangun karakter dulu, baru kita belajar. Jadi tubuh kita tuh udah siap buat nerima, tubuh kita tuh udah enjoy gitu. Malah seru banget sih jujur. Masih. Oke, Kak, aku mau nanya dong Kak. Di sini kan pastinya ini dong banyak anak-anak ajaib ya. Ajaib banget. Ajaib. Banget. Banget sih, ada yang atlet, ada yang jago gambar. Nah, gimana sih cara Kakak tuh kayak menangani mereka gitu loh? Oke, sesuai dengan minat bakatnya ya. Iya. Nah, di sini itu kan pastinya bagaimanapun kita secara legalitas harus menyamai apa yang dimau oleh sistem. Benar nggak? Benar banget Iya sih. kan? Nggak mungkin dong. Saya nggak suka matematika, terus kita tiadakan gitu matematika. Terus rapotnya cenayang gitu. Kak Nungki ya udah, karena satu dan lain halnya gitu ya. Kan Kak Nungki juga pastinya bertanggung jawab itu bukan hanya ke keluarga, ke Tuhan juga, iya kan? Nah, pasti. ketika Kak Nungki nilainya semuanya cenayang, nilai mah gampang Kak. Kakak mau nilai 9, mau 8, siapa yang akan tahu? Siapa yang akan meriksa? Iya kan? Kak Nungki tinggal tulis aja. Nah, makanya ketika anaknya katanya tadi ada ajaib-ajaib, sebetulnya bukan ajaib ya, tetapi anak itu unik. Anak itu punya potensinya sendiri-sendiri. Bagaimana ketika pembelajaran akademik yang lainnya tetap harus dikenalkan, karena bagaimanapun itu sebagai jembatan ya untuk misalkan suatu saat nanti kalian bisa pindah ke sekolah formal ataupun kalian tidak kalah kok dengan anak-anak formal yang lainnya. Benar-benar. Nah, di sini itu nanti ada satu hari memang kita itu membuka diri masing-masing, membuat mapping apa sih kekuatan kita, kelemahan kita, tantangan kita. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata nih anak ini sukanya ngegambar. Kalau yang ini ternyata aku pengen jadi pengacara kayak Kak Wen kan ya. Terus lalu kayak Kak Queen, oh di sini saya pengen jadi digital marketing. Kan nggak mungkin Kak Nungki paksain semuanya di sini harus jadi atlet bulu tangkis misalkan gitu. Nah, jadi di sini memang ada di mana basic, makanya kenapa di Ekata Padi ini belajarnya cuma seminggu 3 kali. Yang 2 harinya sebetulnya dibebaskan untuk menguatkan potensi kalian, keunikan kalian, bakat kalian. Carilah untuk mengembangkan bakat dan potensi kalian. Gitu. Jadi tuh sebenarnya Ekata Padi tuh udah kayak sekolah formal, bukan dengan adanya libur 2 hari, Senin sama Kamis, itu tuh bukan berarti kita leha-leha di rumah ya. Jadi kayak kita tuh malah ngembangin bakat kita. Nah, contohnya nih aku suka jadi digital marketing, terus aku juga suka storytelling, aku suka apa ya namanya tuh content creator, suka banget. Nah, kakak tuh pernah gak sih ngerasa kewalahan sama, tadi kan udah disebutin juga kan, kalau setiap anak tuh unik, ada yang suka gambar, ada yang suka apa gitu. Kak pernah gak sih ngerasa kewalahan ngeladenin setiap anak-anak yang di sini yang unik gitu? Kak, kan mereka juga punya sifat yang berbeda-beda ya kan Kak. Jadi gimana sih cara Kakak tuh menangani itu mereka semua gitu? Oke, sekarang kita harus tahu dulu Ekata Padi itu belajarnya seperti apa sih? Oke, yang ditekankan di Ekata Padi adalah belajar bagaimana belajar. Bener. Nah, Berpikir bagaimana berpikir. Oke, pembelajarannya kalau misalkan di sini mungkin teman-teman dengar, mungkin kalian masih awam ya, apa itu pedagogi, apa itu andragogi, apa itu hutagogi gitu ya. Nah, di sini itu pendekatannya di Ekata Padi lebih menekankan kepada pembelajaran hutagogi, di mana pembelajarannya mandiri. Jadi kalau Kak Nungki dan teman-teman yang lainnya sebagai tutor itu tuh nggak pusing, nggak capek, karena di sini sudah dilatih nih anak-anaknya sendiri udah mandiri. Seperti belajarnya mulai kita cuma kasih topik kan Kak. benar. Nah, benar nggak? Iya. Nah, misalkan topik IPA itu misalkan kayak kemarin adalah sistem tubuh, benar nggak? Nah, kalau di sekolah lain atau di tempat belajar lain, ya udah 1 hari itu belajar tentang sistem tubuh peredaran darah. Iya. Tapi kalau di Ekata Padi bagaimana? Ini yang sekalian kita sharing ya, sekalian kita sharing. Benar juga. Jadi kalau misalnya di Ekata Padi itu semua anak tuh disuruh kayak dikasih satu topik, kayak subtopik gitulah. Jadi misalnya nih aku sistem pencernaan, terus dia organ-organ sistem pencernaan. Nah, terus kita tuh buat
entah itu poster, entah itu Canva, terus habis itu kita presentasiin. Jadi dalam satu hari itu kita kayak dapat gitu semua ilmunya kayak gitu. Terus kita juga ini dibiasain untuk sekepo mungkin kita kepoin hal yang kita pelajarin gitu loh. Terus kita juga punya apa tuh Wen? Apa tuh Wen? I6. Ada apa aja tuh Apa Wen? aja sih Queen? Masih ingat nggak tuh? Aduh, pertama apa Queen? Ketahui, Kedua, Ketahui. kenali, 3, pahami, 4, aplikasi, 5, evaluasi, 6, inovasi. Iya, nah di sini kita analogikan nih, mungkin kan bingung kan teman-teman, kenapa harus I6? Nah contohnya adalah ketahui, kamu tahu semua kan Aha. siapa Kak Nungki? Tahu. Tahu dong, Kak tahu. Nungki, tinggal di Google aja nama Nungki keluar dong. Nah fotonya juga keluar dong. Udah seleb. Pasti. Lalu setelah itu kenali Nungki itu orang mana sih? Aha. Udah punya anak berapa sih? Dikenali kan? Pasti dong. Setelah itu apa? Baru ke pahami. Pahami. Nah, pahami itu apa? Oh, sifat Kak Nungki itu seperti ini. Oh, Kak Nungki itu sukanya warna ini. Paham dong. Paham. Lalu setelah itu aplikasi. Aku udah tahu, aku udah kenal, aku udah paham. Kayaknya bisa nih diajak jadi teman. Apa enggak? Iya, Benar nggak? benar. Nah, diaplikasikan berarti kita berteman. Setelah aplikasi adalah evaluasi. Dievaluasi itu seperti apa? Aku sudah mengaplikasikannya berteman dengan Kak Nungki. Ini Kak Nungki ini kayaknya cocok nggak sih kalau aku ajak curhat? Benar nggak? Dievaluasi dong. Oh ternyata Kak Nungki itu enak loh diajak curhat. Benar nggak? Iya, benar, enak banget. Iya. Nah setelah itu apa? Terus Baru inovasi. Inovasinya berarti suatu saat nanti kalau aku punya masalah dengan pacar, Iya. karena Kanungki itu pengalamannya banyak gitu ya, bukan berarti Kanungki pacarnya banyak ya. Aduh. aduh. Oke, nah jadi di situ baru diinovasi. Kanungki akan tingkatkan deh. Aku kayaknya Kanungki akan jadi sahabat aku di area ini. Sama halnya ketika kita akan belajar. Misalkan Kak Nungki kasih ekosistem, ya kan? Iya. Oke, kita akan belajar ekosistem, berarti pakai I6. Berarti yang pertama adalah Ketahui. Berarti dulu. kalau ketahui dulu Iya, dong. ketahui dulu dong. Iya, ketahui dulu. Nah, tahu itu tahu apa tuh kalau mau di ekosistem? Kita tahu apa itu ekosistem kayak definisinya gitu. Terus kalau kenali apa gimana kan? Karena itu kayak kita kenalin dulu apa sih nih ekosistem tuh gitu kan. Contoh-contohnya dan yang lainnya, benar nggak? Lalu Iya. pahami itu sebab akibat yang ada di ekosistem ya. Lalu setelah dipahami baru diaplikasikan, bikin project atau apapun, benar nggak? Nah itulah makanya kalau tadi Kak Wen sama Kak Queen tanya, bingung nggak? Satu anak satu karakter, satu anak satu bakat gitu ya. Balik lagi kita pendekatannya adalah hutagogi, di mana anak-anak akan belajar sendiri. Materinya sudah ditentukan mau apa, lalu proyeknya mereka juga tentukan sendiri, cara belajarnya bagaimana itu udah sendiri. Nah itu kan enak ketika kita sebagai tutor di sini orang dewasa hanya memfasilitasi, merep up aja setelah mereka sudah belajar sendiri. Berarti sisanya tuh kayak kepo-keponya murid-muridnya ya Kak. Exactly. Jadi itu kayak I6 tuh sebagai template aja gitu. Kerangkanya gitu loh. Jadi kayak nih pertama nih I6, terus habis itu diketahui, habis waktu dipahamin ya, dipahami, aku kepo nih gimana kok sebab akibatnya kayak gitu. Terus habis itu menjulur lagi, berakar lagi kayak gitu. Biar anaknya kayak kepo sendiri dan nyari tahu sendiri. Benar, coba bayangkan kalau Kanungki kasih buku, ya kalian akan belajarnya hanya dari buku. Jujur udah malas duluan sih kalau Iya misalnya Kak, lihat buku. jujur udah mager duluan ya. Apalagi sekarang handphone itu udah di genggaman kan. Iya. Nah, dunia itu udah Hari-hari. di genggaman. Jadi udah tinggal lihat aja. Kalian sekepo-keponya, makanya di sini pastinya kapasitas berpikir anak-anak akan berbeda. Jadi makanya disitulah berpikir bagaimana berpikir. Terus nih Kak, kan Eka Padi tuh punya kurikulum digital ya, kalau nggak salah. Nah, gimana sih Kak maksudnya kita bebas gitu pakai AI, kita bebas gitu ngerjain tugas pakai AI. Oke, baik, sekarang AI sudah dibikin, benar nggak? Benar. Kalau kita nggak gunain,
berarti kita zolim dong. Kasihan dong orang yang sudah berinovasi membuat AI terus kita nggak bikin, enggak digunain gitu ya. Salah satunya zolim nggak sih? Iya kali ya, gitu. Zolim dalam tanda kutip ya. Nah, jadi nanti di Ekata Padi ini berbasis digital, AI itu udah di genggaman. Nggak mungkin kalian nyontek aja, itu ada ilmunya. Benar nggak? Bagaimana bikin prompt-nya? Kalau prompt-nya salah, jawaban juga salah. Nah, di awal itu dibolehkan copy paste dari hasil AI, tapi lambat laun itu harus diparafrase dengan kalimat sendiri. Jadi AI itu gunanya untuk apa sih Kak? Untuk menginspirasi kita. Kita tuh udah buntu banget nih. Nah, AI ini adalah alat untuk bantu membuat inspirasinya. Terus di sini juga diajarin kayak gimana cara buat prompt ya. Kayak jadi tuh misalnya nih kita ambil contoh ChatGPT. Jadi di ChatGPT itu berarti bukan asal tolong buatkan aku begini, tolong jawabkan soal ini kayak gitu ya Kak. Iya, pastinya. Makanya kan nyontek itu ada ilmunya. Bahkan sekedar nyontek guys di sini diajarin. Jadi kurang apa lagi ya kata tadi. Makanya yuk join guys. Terus nih ya Kak, kalau misalnya kita lulus, terus ditanya kamu dari sekolah mana, pasti kita jawab PKBM Ekata Padi dong. Nah, pasti orang-orang tuh masih, Ekata Padi di sekolah mana, Ekata Padi apaan. Terus tapi ada juga dong alumni di sini yang keterima sama sama kampus impian, sekolah impian. Coba dong Kakak ceritain satu mau itu dari yang Ekata Padi atau sekolah ceria gitu. Oke, jadi sebetulnya kita itu komunitas udah dari 2015 ya. Gitu. Jadi pastinya kalau ngelihat lulusan yang pernah jadi awalnya Ekata Padi itu namanya kan Koala Ceria gitu ya. 2015 gitu ya. Pastikan sekarang ada yang sudah kerja gitu ya. Nah, ketika juga kalian kan pernah diundang juga kan sama teman-teman alumni kan, dan dia menceritakan apa pengalamannya ketika belajar di Ekata Padi. Pastinya pembelajaran di Ekata Padi selalu kontekstual dan dihubungkan dengan dunia nyata, dengan keterampilan hidup. Jadi segala sesuatu itu di Ekata Padi itu harus belajar aman, bermakna, dan harus bisa berdampak. Nah, itulah yang dirasakan oleh para alumnus, ya akhirnya bisa berdampak. Apa yang dipelajarin itulah seutuhnya gini. Pendidikan itu apa sih? Goalnya adalah bahagia. Ketika dibilang bahagia itu apa? Punya uang banyak. Pasti jujur itu salah satunya. Cuman mencapai cita-cita pasti itulah. Iya. Tetapi bahagia itu ketika orang itu dikatakan bahagia adalah ketika dia menjadi orang yang mandiri, bisa berdiri di kakinya sendiri, lalu bisa menjadi orang bermanfaat. Ya, ketika kamu sudah merasa bahwa saya hidup di dunia itu bermanfaat, itu udah pasti goal terakhir. Ketika kamu hidup tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, ngapain kamu ada di dunia ini? Jujur udah kayak kutu ya Kak. Oke Kak, aku mau nanya nih, kan pasti banyak orang tua sana atau orang sana nanya kalau sekolah di PKBM itu gimana sih masa depannya gitu. Ada nggak sih Kak salah satu cerita murid yang lulusan PKBM Ekata Padi ini yang benar-benar dia tuh berkembang banget di sini gitu, bisa sampai maksudnya ibarat kerja di pekerjaan impian atau kuliah di kuliah impiannya dia gitu. Salah satunya ada namanya Kak Citro yang dia pernah sekolah ya, belajar dengan Kak Nungki gitu ya. Nah, sekarang ini dia udah kerja di Freeport ya, Makaro kalau nggak salah gitu ya. Itu susah banget kan untuk kerja, apalagi dengan sekarang banyak PHK di mana-mana, tapi ternyata dia bisa loh. Iya nggak? Lalu yang kedua ada lagi namanya Kak Denaya, pernah juga belajar bersama Kak Nungki gitu ya. Nah, sekarang dia di mana? Dia mengambil teknik mesin vokasi di UI gitu ya. Nah, jadi PKBM jangan malu kalian anak kejar paket. Bukan sekolahnya,
tetapi manusianya. Benar. Bener banget sih guys. Bahkan sekedar kata Padi aja bisa nyampe ke UI ya Kak. Jadi jangan takut ya bahwa anak kejar paket nggak bisa kuliah, bohong, banyak banget ya. Bahkan tuh dengan ya PKW kata Padi tuh kerjasama sama BINUS loh. Iya. Iya kan? Kayak Gila. nih kita Keren. ngerasain juga kan, kita tuh baru tadi volunteer sama anak-anak BINUS tuh bener-bener ngebuka insight kita banget, ngebuka Banget pikiran kita banget, karena hal-hal yang diajarin sama kakak-kakak BINUS tuh nggak ada yang di sekolah-sekolah formal gitu. Pastinya lah. Iya, karena itu dia. Kenapa Kata Padi mau sih bekerja sama dengan para mahasiswa manapun ya, gitu ya. Karena gini, kalian itu minimal ketika kalian belajar dengan para mahasiswa, nggak sama Kanungki ya, walaupun Kanungki tua, tapi kan jiwa Kanungki muda ya. Muda kamu. Muda banget kan? 17 tahun. 17 tahun tuh guys, masih gadis ya kan? Masih gadis. Gadis. Tetapi ketika kalian belajar dengan gap umurnya yang tidak terlalu jauh, minimal frekuensinya lebih sefrekuensi nggak sih Iya, ketika Kanungki yang ngajar emak-emak banget, ya nggak? Iya. Gitu. Makanya kenapa Kanungki ingin banget anak-anak Ekata Padi ini belajar dari berbagai macam latar belakang, kolaborasi dengan masyarakat sekeliling kita. Tuh guys, dengerin. Jadi sukses itu bukan dilihat dari apa sih sekolahnya, tapi gimana sih manusianya gitu. Kak, dari sekian banyaknya cerita alumni-alumni, ada nggak sih Kak cerita yang satu alumni yang bikin Kakak tuh terharu banget karena dia itu bisa sampai kerjaan impiannya atau kuliah impiannya gitu Kak? Oke, jadi yang terharu banget Kanungki nggak mau cerita yang jauh-jauh, tapi cerita yang di depan mata gitu ya. Ada namanya Kak Fatan gitu Kak ya. Fatan. Kak Fatan. ya Kenalkan namanya. siapa sih yang nggak kenal Kak Fatan? Gak ada di sini yang nggak ada yang nggak kenal CEO. Kak Fatan. Bahkan kita pun tunduk sama Kak Fatan. Ya, nah Kak Fatan itu kenapa sih menurut Kak Nungki sukses? Gini, karena dari dulu dia dari zamannya Koala Ceria diajarkan bagaimana dia membuat jurnal tiap hari. Kalian juga sekarang bikin jurnal kan? Bikin Tiap malam ya, tiap pastinya malam. guys. Bahkan ada konsekuensinya. Nah, Gimana Wen konsekuensinya Wen? Tulis 4 lembar. Double lembar ya guys intinya. Oke, nah terus yang kedua adalah harus menulis to-do list. Kalian menulis to-do list? Kita nulisnya langsung di jurnal sih. Oke, tapi minimal kalian menuliskan to-do listnya apa yang akan kalian kerjakan. Iya, benar. Ya kan di jurnal juga pastinya menuliskan, merefleksikan, mengevaluasi kalian keseharian itu. Banyak kegiatan faedahnya atau banyak kegiatan unfaedahnya. Jadi kita bisa Benar. evaluasi. Nah, ketika sekarang ini Kak Fatan itu mau skripsi dong. Nah, karena udah terbiasa struggling sendiri, apa-apa mandiri gitu ya. Nah, di situ ketika bagaimanapun Kak Nungki kasih dong, barangkali nih lagi ngejar-ngejar Kak Fatan, butuh nggak nih mentor untuk skripsinya? Nggak perlu. Ya, Aku mau sendiri. keren Gitu. banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi ketika dia menulis skripsi dan sidang, dia babat abis dong semua pertanyaan pengujinya. Kenapa? Karena dia menulis sendiri. Dia menguasain apa yang dia kerjakan. Makanya kenapa Kanungki bilang nyontek itu ada ilmunya. Ketika kalian nyonteknya benar, lalu dibaca, dipresentasikan, udah biasa public speakingnya oke, benar nggak? Ketika nanti kalian kuliah, pasti pelajaran-pelajaran yang ada di Ekata Padi ini akan berhasil dong. Sekarang siapa sih yang Kak Fatan itu pemalu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Kalau guys. boleh dibilang Kak Fatan agak malu-malu. Malu-malu. Dikit malu-maluin. Dikit banget. sedikit ya Kak Fatan. Dikit banget dikit. Karena dikit. iya, karena di sini Dikit, di Ekata dikit. Padi berasa nggak sih kalian dikasih tugas? Sebetulnya tugasnya bisa dong nyontek AI, benar nggak? Bisa. Tinggal copy paste. Iya. Tetapi ada hal yang kalian ternyata nggak bisa di copy pastekan. Apa tuh? Ketika kalian bikin video, Iya. iya kan? Mau tidak mau kalian membaca.
contekannya. Iya. Karena kalian harus videokan. Mau tidak mau kalian berkreatif dengan misalkan tugas kalian saya tidak mau presentasi tetapi membuat poster. Nggak mungkin dong kalian bikin poster asal-asalan, Iya, benar. salah informasi. Iya. Benar nggak? Nah, itulah makanya kenapa tugas di Ekata Padi pastinya semakin dipermudah, semakin kita juga harus lihat kondisinya anak-anak sekarang adalah anak-anak yang malas. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Aduh, sebenarnya Setuju. agak malu ya Iya ngomongnya. ya, agak malu ya. Tetapi ada kelebihannya dong. Anak-anak sekarang kreatif. Tapi bagaimana kita supaya anak itu bisa kreatif sesuai tracknya? Jangan sampai kekreatifan kalian malah mengganggu. Bencong. Kak, ini kan tadi kan kita lagi bahas-bahas skripsi nih ya. Nah, BTW tuh ujian akhirnya kata PGM itu kan sama kayak kuliah juga ya? Hampir sama ya kita ya? Sama-sama kompre. Iya, kompre, kita bikin kompre. Ya. Itu tuh kenapa sih Kak di sementara nih ya yang lain milihnya kayak ya udah nulis ujian atau Google kertas. Form. Iya, mentok-mentok Google Form lah ya, Ah. Kak. Tapi Kakak malah milih kompre sebagai ujian akhir kita tuh kenapa sih, Kak? Kalau Kak Nungki kenapa memilih, balik lagi. Sekarang ini lagi digadang-gadang tentang literasi. Iya kan? Ya, Terus benar. kalian kan udah terbiasa dengan bikin jurnal dan yang lainnya. Lalu kita juga diarahkan dengan bagaimana mengobservasi, mengidentifikasi, iya kan? Lalu membuat hipotesa antara iya dan tidak dan yang lainnya. Kenapa sih kita ujiannya adalah sama-sama adil, berkeadilan. Kalau Kak Nungki ujian UASnya nih terakhir, katakanlah misalkan kalian belajar IPA dalam satu semester 6 bab, ya kan? Terus UAS biasanya kalian harus ngapalin 6 bab, Iya. ya nggak? Bener. Kak Nungki yakin kalian belajarnya SKS, sistem kebut semalam, bener nggak? Iya sih. Agak malu ya. Justru kita tuh malah jatuhnya ngafalin Iya. materi, Benar. bukan belajar. Nah, Kak Nungki itu pengen sesuatu yang gini loh. Sebetulnya gini, Ekata Padi itu pengen mengajarkan kalian memilih sesuatu yang disuka. Sukanya lagi apa? Keponya tentang apa? Isunya yang lagi apa sih yang lagi kekinian? Kalian memilih, ketika sudah memilih, kalian komit dengan pilihan kalian, tanggung jawab dong dengan pilihan kalian. Jadi bukan isi karya ilmiahnya, tetapi tadi proses berpikirnya. Ketika kamu harus sudah memilih, berarti harus tuntas dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya belajar itu bukan masalah topiknya. Topiknya kalian bisa lupa, tetapi ketika kalian belajar proses berpikirnya, itulah nanti kalian akan berkembang. Gitu. Makanya kenapa ada kompre ya? Iya. Balik lagi, kita berkeadilan. Itu asal muasal kompre ya, guys. Asal-asal kompre. Nah. Jangan kabur lagi, Wan. Karena selain kompre, selain menulis karya ilmiah, di akhir itu apa kalian? Ujian sidang, benar nggak? Bener. Itu deg-degannya dari seminggu yang lalu. Nah, iya benar kan? Berarti kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Kalian enggak pakai joki. Iya. Ketahuan dong kalau kalian pakai joki. Iya dong. Kalian nggak bisa jawab dong, ya nggak? Terus yang selanjutnya yang gongnya terakhir itu apa? Kalian mempresentasikan di depan orang tua. Berarti itu kalian belajar apa? Public speakingnya. Tapi jujur ya, di sini tuh kita nggak cuman belajar yang kayak tadi IPA, terus kayak matematika. Itu tuh kita nggak belajar itu doang kan, pasti kayak belajar public speaking. Terus abis itu kita belajar apa lagi, Wen? Kita belajar juga biar Jalur karirku kan. iya, jalur benar. karirku. Jadi tuh di PKM Padi ini kita tuh udah tuntut buat nyari apa sih sebenarnya yang kita pengen di masa depan itu, apa benar, sih yang benar. jalur karir kita gitu dong. Kalau kamu apa, Wen? Kalau aku sih ntar insya Allah pengacara. Amin. Ya, guys. Oh ya, jangan lupa follow apa, Wen? Kalau apa kan ya? Oh ya, paham hukum barang Wen. Paham gitu. hukum bareng, Wen. Nanti di sana aku akan jelasin tentang hukum-hukum dasar. Ya, agak promosi dikit ya. Ya, dikit ya. Nah, terakhir deh, Kak. Apa sih pesan Kak Nungki sama anak-anak yang kita kan pas dengan kebukanya pikiran kita pasti overthinking kita makin banyak dong, ya kan? Kita kadang tuh kita mikir, bisa nggak ya kita sukses kayak alumni-alumni yang dari Ekata Padi ini, bisa nggak ya kita tuh ngecapai apa yang kita mau gitu. Gimana nih pesan Kak Nungki buat anak-anak sekarang? Kayak gitu. Oke, pesannya adalah satu, jadilah diri sendiri yang
takutlah pada Tuhan. Ketika kalian takut sama Tuhan, takut sama orang tua, kalian pastinya ketika akan melangkah, ingat ya, Tuhan tidak melihat, orang tua tidak melihat, tapi Tuhan maha melihat dan maha ya, dan orang tua pastinya mendoakan kita ya. Itu pesannya. Lalu selanjutnya adalah itu dia skala prioritas, bikinlah dari hal yang terkecil to-do list. Ketika orang yang punya rencana aja bisa gagal, terus gimana dengan orang yang tidak punya rencana? Iya. Makanya kenapa di Kata Padi ini to-do list. Ketika kalian punya rencana adalah jembatan ya untuk menuju kesuksesan. Belum tentu memang dengan rencana apakah kita bisa sukses atau tidak, tetapi dengan mempunyai rencana minimal kita menyiapkan. Wah Kak, aku sumpah ya, aku jadi makin bangga banget sekolah di Kata Padi. Nah guys, buat kalian yang pengen tanya-tanya langsung, bisa langsung DM atau enggak langsung aja homeschooling kita guys, biar lihat langsung. Ya Nah, nggak sih? kita tuh kayak welcoming banget lah orang-orang banget. baru yang mau cerita-cerita atau bahkan sekedar nanya-nanya gitu ya sama kita. Sekalian kita tuh sekalian ngelihat gimana sih kita belajarnya gitu, karena bisa dibilang ya kita tuh belajarnya udah bukan kayak sekolah guys, kayak les. Kayak les juga enggak kan? Sebenarnya lebih santai dari les gitu. Iya. Jadi udah udah kayak kayak bener-bener di rumah. belajar kehidupan. Ah betul. Jadi di sini kita belajar apa, Wan? Kita belajar banyak hal yang pastinya tentang masa depan dan apa namanya, kita juga diajar untuk sekepo mungkin ya. Iya. Hah. Karena kalau misalnya kita nggak kepo, gimana kita belajar gitu kan? loh. Kan dari kepo itu makanya kita nyari tahu gitu kan. Jujur, aku sendiri ya Wen ngerasa bersyukur banget bisa sekolah di sini, bersyukur bisa ketemu Kanungki gitu. Karena dari sini aja aku udah belajar banyak hal kan, dari ngobrol-ngobrol kita biasa ini Iya yang sih. walaupun kesannya kita ngobrol biasa tapi isinya tuh daging dalamnya gitu. Iya. Bukan ini ya, bukan omdo. Bukan omdo. Ya, pokoknya kalau mau bukti bukan karena kita sekarang ini lagi ngobrol di video ini ya, tapi lebih kepada kalau memang pengen tahu lebih banyak Kata Padi itu seperti apa, pastinya Kata Padi belajarnya diintegrasikan dengan keterampilan hidup gitu ya. Intinya benang merahnya kita mengambil belajar bagaimana belajar, berpikir bagaimana berpikir. Terima kasih banyak ya kakak. Kakak makasih banget. Terima kasih ya. banyak. Sumpah pesan-pesan dari kakak tuh benar-benar bisa menginspirasi kita banget gitu Ya, semuanya. karena jujur anak-anak Kata Padi aja tuh kadang masih nggak ngerti sih apa itu Kata Padi kan. Jadi dengan ngobrol kayak gini tuh makin ngerti kayak gitu. Ada kata-kata terakhir kak atau kata-kata hari ini deh? Kata-kata hari ini. Kata-katain kak, ayo kak. Kata-kata hari ini guys. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Lebih kepada yaitu jadilah diri sendiri, cari tahu apa yang kamu mau. Aduh keren banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. dong. Sorakannya mana sorakannya? Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Ziggy Podcast. Yeay.